Mohon maaf abang terlambat. Abang lihat tadi sudah mulai masuk pada pokok-pokok persoalan. Jadi kita mungkin menyambung bahasa yang kemarin. Permasalahan di alam kita ini dari seluruh jajaran, dari seluruh pemahaman, dari seluruh yang ada daripada umat-umat almarhum Aki Muhammad Hamzah. Kalau kita bicara bahwa perpindahan umat itu tidak apa-apa, ini bahasa kemunafikan, ini bahasa kebohongan. Karena yang terjadi sampai hari ini, perpindahan umat itu tetap menjadi permasalahan. Seandainya memang tidak menjadi masalah, pasti acara kita ini tidak akan berlangsung lama. Jadi kata-kata mau dibawa kemana alam kita ini sebetulnya salah satu rangkaian yang perlu kita luruskan adalah perpindahan umat dari pos satu ke pos lain, ke kelompok lain. Ini yang sudah terjadi. Kira-kira begitu bukan ceritanya ini? Nah sekarang mungkin di dalam pengetahuan para pengayom, oh nggak apa-apa, saya terima semua, ini sebuah kebohongan. Yang menerima pasti aman, pasti merasa senang, tapi yang kehilangan pasti akan merasa gundah. Gundah itu bisa terasa kehilangan umat, mungkin merasa dihianati, mungkin merasa dikerdilkan, mungkin merasa dilecehkan. Ini terjadi perpindahan, tapi yang menerima pasti tertawa, terbahak-bahak. Ini sebuah cerita. Nah, kalau ini dibiarkan terus sampai akhir zaman alam kita, kebohongan yang berlaku, maka abang perlu meluruskan di atas kesepakatan para pengayom yang ada, langkah apa yang harus dibuat. Jangan sekali-kali berbicara, wah tidak apa-apa, terserah abang, jangan. Ini berbahaya. Kalau terserah abang itu nanti abang mengambil keputusan, apakah kalian senang? Belum tentu. Karena abang juga pernah merasakan kehilangan umat, abang juga pernah merasakan lompat umat dari abang merasakan datangnya umat ke abang dari pos-pos lain. Jadi abang cukup pengalaman soal hal ini. Maka tanpa ada sebuah kesepakatan dari para ketua di sini, ini mustahil bisa kita luruskan. Seandainya pun lurus hanya di tempat ini, besok sama seperti yang lalu. Kita melihat dulu ketua kita 5 sesepuh Bandung. Ini abang utarakan kemarin, ini kan di zaman Aki. Kenapa keributan itu terjadi? Salah satunya perebutan dan perpindahan umat. Tidak ada yang lain. Ya, abang ulangi, perebutan umat dan perpindahan umat, ini yang terjadi. Ketika perpindahan umat dari satu pengayom ke pengayom dan sesepuh ke sesepuh lain, yang satu kehilangan, yang satu mendapatkan. Belum lagi nanti yang pindah itu ngejelekin lagi yang asalnya. Ini terjadi. Nah, ini apa mau lanjut seperti kayak begini? Kita perlu kedewasaan. Kita sudah cukup matang di kesucian ini, tapi secara lahiriah, secara akal pikir yang sehat, ini harus diluruskan. Betul tadi abang menyambung kata Pak Ugo tadi, alam kita ini adalah untuk individual. Itu individual kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita sudah berjamaah begini, tidak individual lagi namanya. Ini hati-hati. Sebagaimana pasal 12 aku bilang, kita bukan aliran, kita bukan paham, kita bukan organisasi. Tapi ketika ada reng-rengan Imam Nur Karim, Firman, pengayom, ini adalah organisasi di dalam bahasa Indonesia, di dalam hukum Indonesia.
organisasi yang terdaftar atau yang tidak terdaftar. Kita nggak boleh munafik dengan kata-kata ini. Maka dia mengatakan sama Aki, kalau Aki bikin reng-rengan ini organisasi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa akhirat lain. Nah, kita nggak boleh munafik dalam hal-hal seperti ini. Nah, sama juga penyatuan kita, letakkan kekompakan ini harus betul-betul terjadi, harus diwujudkan. Karena kita memang tadi tidak bisa memaksa si A mau pindah ke pengayoman lain, dia mau pindah kemana-mana, itu adalah hak prerogatif dia. Kita tidak akan bisa juga melarang mereka, karena kita tidak mengikat mereka. Hanya masalahnya, ketika dia pindah, dia membawa berita buruk. Atau pengayom yang ditinggalkan memburuk-burukan dia. Ini kan yang terjadi. Nggak ada begitu pindah yang pengayomnya alhamdulillah dia pindah bagus. Ya itu cuma di mulut. Karena kebanyakan yang pindah ini juga membawa berita sumbang yang dibawa. Maka pertanyaannya Abang, kenapa kita harus bertengkar? Kenapa kita harus ribut dari umat yang pindah? Ini berarti kan kita bodohi nanti, dibodohi oleh perpindahan-perpindahan umat tadi. Karena kalau saling menyalahkan sampai kiamat pun semuanya salah. Kalau Abang menyalahkan, pokok kesalahan pertama di dalam kita adalah Aki Muhammad Samsu. Ini pokok kesalahan pertama. Diurut semuanya kita salah. Tapi ada juga yang benar dari Aki. Nah, yang kita mau kembangkan salahnya Aki atau benarnya Aki. Ini kan sistem berjalan dari almarhum Aki zaman dulu kan. Dan Abang katakan saya, jadi zaman Aki sudah terjadi perpecahan ini mulai dari di Serang, mulai dari di Cilegon, sampai ke Bandung, sampai di Jakarta. Coba bagaimana Aki bisa dilawan oleh para ketua di Serang dulu, Mang Deli, Pak Sofyan, Sahrudin, Sahroni. Mereka lawan Aki semua. Aki sendiri, Aki pindah ke Cilegon. Coba, ini Aki masih dilawan mereka. Begitu bisa lawan Aki, dilawan lagi Aki sama Haji Komar. Pindah lagi Aki ke Bandung. Nah, di Bandung itu tidak melawan Aki umat-umat, tapi yang melawan antar sesama umat, antar sesama pembina. Ini sudah mulai beda dampaknya. Maka kalau nanti para pengayom induk ini, kalau pengayom induk sudah berani mengatakan dirinya induk, maka harus punya tatanan. Tatanan pertama, Abang Andi input dari yang kemarin ini, bahwa harus ada tim independen. Ketika umatnya berkeluh kesah, tidak suka, tidak setuju, salah paham, apapun kata umat tadi yang dalam arti kata ketidaksamaan, maka tim ini harus menampung, tim ini harus menyaring, tim ini mencoba menyatukan. Kalau tidak bisa juga disatukan, dilepaslah dia dengan baik-baik. Nah, ini perlu kebesaran jiwa, perlu keluasan pikiran. Cuma kepindahan itu jangan sampai membawa hal yang buruk. Ada juga, ini terjadi dan dari zaman dulu terjadi. Bagaimana umat ini pindah ke pengayom lain, ke pos lain dengan iming-iming, dengan harapan-harapan, dengan pola-pola segala macam lah. Dan ini terjadi. Nah, kita kalau tidak antisipasi dari hari ini ke depan, niscaya ini akan gugur. Contoh sekarang begini, dari umat dari daerah mana A, B, dia musuhan, dia nggak suka dengan pengayomnya, dia lari ke Abang. Apa Abang harus buang itu umat? Kecuali umat ini ingkar kepada Tuhan, pasti Abang buang. Tapi kalau dia ingin juga meningkatkan ketuhanannya dengan baik, tapi ketidakcocokannya dengan yang lain, apa ini harus dibuang umat ini? Nah, Abang akan merasakan seperti buah simalakama.
Kalau abang ambil ini umat, bapak yang mati. Kalau abang buang, ibu yang mati. Karena kedua-duanya kan orangnya abang. Kedua-duanya sebagian daripada abang juga. Nah, ini perlu sebuah rumusan. Nah, ini perlu dibentuk sebuah tim di setiap induknya masing-masing. Tapi tim independen ini betul-betul tidak pro kepada pengayom induknya, tidak juga kontra. Dia bersifat netral. Nah, pengayom induk pun harus mempercayakan tim independen ini. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, ya sudah, itulah hasilnya. Sama kita kalau lihat di kepolisian ada tim kepolisian nasionalnya ada, ya kan, di kejaksaan juga ada. Jadi mesti ada tim ini. Nah, tim ini tidak memutuskan apa-apa, tapi tim ini menjadi filter, menjadi sebuah penghubung antara yang kurang tepat dengan yang sudah tepat. Nah, kalau kita bawa dengan perasaan semua, ini memang sulit. Jadi mungkin abang mengkritisi tadi bahasa Pak Uju, umat alam kita soal kesucian ini udah paham, semua sudah paham. Pemahaman manusia, kepintaran manusia, kekuatan IQ manusia, ini dalam satu detik kalah dengan emosi mereka. Sepintar-pintar manusia, sehebat-hebat ibadah dia, tapi ketika emosinya datang dan emosinya tidak terkendali, hilang semua pengetahuan dan pemahaman manusia. Ini kenyataan. Kita lihat, coba ada orang-orang pintar di dunia ini, dia tokoh agama, dia tokoh seorang partai, jangan ditanya soal ibadahnya, hebat. Tapi ketika emosinya datang, ketika keserakannya datang, korupsi di depan mata dia sikat. Ini kenyataan. Kita kemarin lihat di Jogja, seorang anak yang S2 notaris, ya kan? Dia marah-marah di Facebooknya. Ini sarjana yang mau ambil S2. Begitu pendidikan kan luar biasa. Tapi dia bisa marah-marah persis kayak orang kampung. Nah, inilah tingkat emosional seseorang. Justru di alam kita ini yang diajarkan bagaimana meredam tingkat emosional ini. Bagaimana bisa menetralisir emosional ini. Abang pun baru bisa bicara sekarang. Dulunya juga abang sama amburadul kayak begitu. Dan abang ini termasuk salah satu orang yang tidak mampu menahan emosi abang pada saat itu. Saat ini abang sudah belajar pelan-pelan untuk mulai mengurangi, mulai mengimbangi, mulai mengatasi. Ini juga menyangkut faktor umur. Umur mempengaruhi tingkat emosional seseorang. Mungkin kalau sekarang abang agak sabar, mungkin karena udah mulai tua, kemampuan udah mulai kurang, emosinya udah mulai turun. Jadi ini memang perlu satu pelatihan yang cukup panjang. Nah, kalau kita, maka tetap mestinya setiap perpindahan umat ada budaya pemberitahuan. Ya kan, pemberitahuan ada, oh umat ini sementara kesini pemberitahuan. Nah, ini walaupun ini berita pahit, tapi ini harus diterima. Ternyata cara itu pun tidak efektif. Yang paling bagus cara itu adalah bagaimana mereka, kita buat dulu saluran. Ketika seseorang tidak senang dengan pengayomnya, ketidakcocokan, ketidaksamaan, dia mengajukan protes. Dia mengajukan keberatan kepada pengayomnya bahwa dia tidak mampu mengikuti lagi, tapi lewat tim independennya. Nah, siapakah tim independen di antara para induk ini?
nah itu abang serahkan kepada kehidupan masing-masing, karena kehidupan pasti lebih tahu mana orang yang cocok, mana yang pantas untuk menduduki hal-hal seperti itu. Nah, yang abang minta kepada para pengayom, umat berpindah-pindah silahkan, tapi tetap dengan aturan-aturan yang jelas. Hanya abang minta satu, jangan saling mempengaruhi, karena umat-umat ini sedang belajar. Kalau dipengaruhi dengan yang A, yang B, ini pasti kacau. Umat itu belum mengerti. Nah, barang siapa para pengayom yang saling tarik-menarik dan saling mempengaruhi umat-umatnya, yang sebetulnya yang nakal ini bukan umatnya, ya pengayomnya. Ya, ini perlu kehati-hatian, dan kita mesti jujur di dalam hal-hal seperti ini. Maka kalau kita melihat lagi, kenapa Aki tidak pernah pusing sama umat? Karena Aki merasa tidak pernah punya umat. Ini persoalan ini. Aki tidak pernah merasa punya umat. Mana coba umat Aki boleh lihat zaman Aki dulu di rumahnya, ya paling yang jaga-jaga 4-5 orang. Tapi Aki tidak pernah punya umat. Begitu Aki punya umat, terdidik, dia jadi pengayom, dia lepas, dia tinggal, dia lepas, dia tinggal. Jadi tidak pernah ada Aki mendidik umat langsung dan dipelihara, tidak. Jadi tumbuh, tinggal sana, kamu kembangkan sana, kamu kembangkan di sana lagi. Jadi Aki itu menjadi satu pelopor. Terima kasih yang sudah menonton video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga kalian semua sehat walafiat dan murah rezeki. Sukses selalu di Askom Indonesia dan Rasi. Mari kita semangat. Dukung ya channel Sahabat Peduli GMP terus. Jangan lupa yang belum subscribe, oke? Ditunggu. Terima kasih.